Assalamualaikum teman-teman semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mudah belajar tenses bahasa Inggris. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, agar lebih banyak orang yang merasakan manfaat video ini. Baiklah, langsung saja kita bahas apa itu tenses. Menurut Cambridge Dictionary, tenses atau bentuk tunggalnya tense adalah any of the forms of a verb which show the time and which an action happen. Bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, tenses merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang bisa diubah-ubah tergantung pada waktu digunakannya kata kerja tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal konsep seperti ini. Kata kerja jalan misalnya, tidak mengalami perubahan baik jalan itu setiap hari atau berjalan itu kemarin, tetap jalan. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penamaan tenses. Kita tahu ada 3 jenis waktu, masa lampau, past tense, masa sekarang, present tense, masa depan, future tense. Masing-masing ini memiliki 4 aspek, yaitu tingkat kesempurnaan atau perbuatan. Apakah sudah selesai, masih berlangsung, sudah berlangsung dalam waktu tertentu, dan sebagainya. Aspek pertama adalah simple, biasanya bersifat umum atau general. Yang kedua, continuous, bersifat khusus atau spesifik. Yang ketiga, perfect, yang menekankan pada hasil result. Dan yang keempat, perfect continuous, yang menekankan pada durasi atau duration. Terkait penamaan tenses, perlu kita ingat, untuk tenses ada past, present, future, sedangkan untuk aspek secara berurutan ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Penamaan nomor 1, aspek dulu, baru tenses, sedangkan nomor 2, 3, dan 4, tenses dulu, baru aspek. Lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Untuk tenses ada past, present, future. Untuk aspek ada nomor 1 simple, nomor 2 continuous, nomor 3 perfect, dan nomor 4 perfect continuous. Ingat, untuk nomor 1, aspek dulu, baru tenses. Jadi, di sini simple past, dan untuk yang lainnya, tenses dulu, baru aspek. Jadi, di sini past continuous, past perfect continuous. Untuk present sama seperti cara sebelumnya. Jadi, di sini simple present, present continuous, present perfect continuous. Dan untuk future juga sama. Jadi di sini simple future, future continuous, future perfect continuous. Selanjutnya, rumus-rumus tenses. Ada present yang menyatakan waktu terjadinya sekarang, past, kejadian di masa lampau. Kemudian ada future, menentukan kegiatan di masa yang akan datang. Past future terjadi di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Maksudnya gimana sih kejadian di masa lalu yang akan memprediksi kejadian di masa depan? Langsung contoh aja ya. Kemarin aku akan nembak Joko. Kata kemarin akan menunjukkan bahwa peristiwa yang dijelaskan nembak Joko belum terjadi. Dan umumnya past future digunakan untuk kalimat pengandaian. Sudah jelas bukan? Nah, sekarang kita akan meneliti. Gimana sih rumus-rumusnya? Di sini ada S, C, P, dan PC. Ini adalah aspek yang saya jelaskan tadi, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous.
Nah, sebelum masuk ke rumus-rumusnya, aku bakal kasih tahu nih gimana cara cepat untuk menentukan rumus-rumus itu. Jadi, kita harus tahu rumus-rumus kunci buat menghafal rumus-rumus ke-16 tenses sebelum kita masuk ke rumus-rumus selanjutnya. Yang pertama, kalau kalian mau nentuin tenses simple, ingat, semua tenses simple pasti pakai verb one, kecuali yang past. Kemudian, yang continuous, untuk tenses continuous, semua itu bercirikan to be plus verbing. Udah tahu dong ya, to be itu bagaimana? To be itu, kalau present, am, is, are, di mana am digunakan untuk I, is untuk subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, dan it, dan are untuk jamak. Dan untuk to be past, kita pakai was or were, di mana was untuk tunggal dan were untuk jamak. Kemudian yang perfect. Ingat, ciri-cirinya pasti pakai verb 3 dan depannya pasti ada 3H. 3H itu adalah dimana kalau present kita pakai have untuk I sedangkan has untuk orang ketiga tunggal, dan di past pakai had digunakan untuk jamak maupun tunggal. Selanjutnya perfect continuous, ciri-cirinya adalah 3H plus been plus verb ing. Bedanya dengan perfect yaitu di perfect hanya ada 3H plus verb 3. Kalau di perfect continuous itu pakai been. Kemudian ingat, kalau tense future pasti bercirikan will. Kalau past future itu pakai bentuk lampau dari will. Bisa would, bisa might, bisa could. Sekarang ini ciri-ciri dari tenses. Jadi kalian lebih gampang menghafal rumus ini. Jadi present, simple present, subject plus verb 1. Kemudian present continuous, subject plus to be plus verb ing. Lalu perfect, subject plus have atau has plus verb 3. Dan present perfect continuous rumusnya subject plus have atau has plus been plus verb ing. Yang kedua past, karena past bentuk lampau, jadi di simple past kita pakai verb to. Rumusnya subject plus verb to. Di past continuous, subject plus to be. Ingat, to be-nya pakai to be past ya. Jadi kita menggunakan was atau were plus verb ing. Selanjutnya adalah past perfect. Rumusnya subject plus had karena dia past plus verb 3. Selanjutnya adalah past perfect continuous. Rumusnya adalah subject plus 3H plus had plus been plus verb ing. Verb ing menandakan dia continuous, been yang menandakan dia perfect. Untuk future sebenarnya sama saja, jadi rumus sebelumnya hanya saja pakai will dahulu dan kita nggak pakai has. Jadi untuk perfect dan perfect continuous, kalau misalnya di present kita pakai have atau has, di sini di future dan di past future kita menggunakan have. Jadi sebenarnya rumus dari future dan past future itu sama. Hanya saja yang membedakan kalau di future kita pakai will, kalau di past future kita pakai would atau make atau could. Contohnya, simple future menggunakan rumus subject plus will plus verb 1. Untuk future continuous pakai subject plus will plus be plus verb ing. Pakai be karena sebelumnya sudah pakai will. Future perfect subject plus will plus verb 3. Selanjutnya perfect continuous pakai subject plus will plus have plus been plus verb ing. Selanjutnya, semua past future rumusnya sama saja dengan future. Hanya saja will-nya diganti bentuk lampau dari will. Jadi, langsung saja ya. Jadi, gampang kan menghafal rumus ini?
Sekarang kita akan beralih kepada kalimat negatif dan interrogatif. Pertama, untuk yang present. Untuk kalimat negatif, jadi rumusnya subject plus to be atau 3D plus 3H plus not plus object. 3D adalah do, does, and did. Untuk present pakai do or does, dan past pakai did. Untuk 3H masih ingat dong ya, untuk present pakai have atau has, dan past pakai had. Untuk interrogatif, rumusnya to be atau 3D atau 3H plus subject plus object. Contoh kalimatnya, Siti is listening to the music right now. Untuk kalimat negatifnya menjadi Siti is not listening music right now. Kemudian kita beralih ke bagian interrogatifnya menjadi Is Siti listening music right now? Kemudian kita beralih ke past. Untuk rumus negatifnya menjadi subject plus to be 3D plus 3H plus not plus object. Dan untuk kalimat interrogatifnya menjadi to be plus 3D plus 3H plus subject plus object. Contohnya, Siti had been working at financial department. Untuk kalimat negatifnya menjadi Siti had been not working at financial department. Untuk interrogatifnya menjadi Had Siti been working at financial department? Selanjutnya adalah future. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will plus not plus object. Untuk interrogatif, rumusnya adalah will plus subject plus object. Contohnya, I will have finished my homework. Sekarang kita ubah ke kalimat negatif menjadi I will not finish my homework. Untuk kalimat interrogatifnya menjadi Will I finish my homework? Selanjutnya adalah past future. Rumusnya sama saja dengan rumus tenses future. Hanya saja diganti will-nya menjadi would. Karena hanya mengganti, jadi langsung saya tampilkan saja ya. Untuk rumus past future, negatifnya adalah subject plus would plus not plus object. Dan untuk interrogatifnya adalah would plus subject plus object. Contohnya, I would have finished my homework. Untuk kalimat negatif, I would not have finished my homework. Dan untuk kalimat interrogatifnya menjadi would I have finished my homework? Jadi itu aja penjelasan mengenai tenses. Semoga dapat membantu kalian semua dalam menghafal ke-16 rumus tenses ya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.